Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat dimanapun Anda berada, pemirsa di rumah yang saya hormati. Dalam kajian kita pada kali ini saya mengatakan bahwasanya sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan diri kita, dan kita akan merayakan hari kemenangan. Saya berharap, kita berharap, semoga kemenangan yang kita dapatkan ini bukan hanya kemenangan yang semu, tapi kemenangan yang hakiki. Karena musuh yang kita perangi selama bulan Ramadan itu adalah musuh yang senantiasa bersemayam di dalam diri kita, jiwa kita. Kanjeng Nabi mengatakan, a'da aduwika nafsukal lati baina jambaika. Sebesar-besar musuhmu, kata Rasul, bukan dia yang senantiasa menjahilmu di kantor, di perusahaan. Bukan dia tetanggamu yang senantiasa membencimu. Tapi kata Rasul, sebesar-besar musuhmu adalah dirimu sendiri yang disebut hawa nafsu. Maka kalau kita ini masih kalah dengan nafsu kita, masih dipenjara oleh nafsu kita, masih dijajah oleh nafsu kita, maka selama hidup kita akan diarahkan kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa. Karena innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rohima robbi. Karena nafsu itu senantiasa selalu mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, perbuatan-perbuatan yang jelek. Illa ma rohima robbi, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat Allah sehingga menjadi nafsu yang mutmainnah. Kita bagaimana, hadirin wal hadirat, pemirsa di rumah? Sudahkah kita terbebas dari nafsu? Dan sudahkah kita mendapatkan hari kemenangan? Bagaimana kita akan mengalami kemenangan? Kalau hari ini kita masih dijajah oleh nafsu kita, ucapan kita masih ghibah, pikiran kita masih kotor, perbuatan kita masih jelek, bahkan hati kita masih penuh dengan keaku-akuan. Aku yang paling alim, aku yang paling baik, aku yang paling suci. Maka bukan dikatakan hari kemenangan kalau kita masih gengsi, tidak mau meminta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi, lebih-lebih kedua orang tua kita. Hakikat hari kemenangan, siapakah dia yang mendapatkan? Maka orang yang hatinya betul-betul nol, tidak ada pengakuan-pengakuan, itulah orang yang mendapatkan kemenangan. Pandangannya hanya kepada Allah. Walaupun dia banyak amal ibadahnya, yang dipandang hanya Allah. Walaupun dia memiliki pangkat jabatan, pandangannya hanya Allah. Walaupun dia mendapatkan karamah-karamah,
walaupun dia keramat, banyak dipuji orang, bahkan dicaci orang lain, orang yang mendapatkan kemenangan ujung dari bulan Ramadan, dia orang yang senantiasa memandang Allah, sehingga hatinya senantiasa nol, tidak ada perasaan, walaupun itu kecil, perasaan merasa baik, ada perasaan merasa suci, merasa alim, bahkan merasa sudah selamat. Orang yang mendapatkan kemenangan, dia orang yang hatinya senantiasa nol, bahkan dia sendiri tidak merasa kalau bisa nol, karena nol itu bukan angka, tapi nol itu adalah perasaan jiwa yang dipandang hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan dikatakan seseorang itu mendapatkan hari kemenangan bila lepas dari bulan Ramadan, dia masih belum bisa memperhentikan lesannya dari ghibah, masih suka hasud, masih suka fitnah, bahkan masih suudon, nyongkoh jelek kepada yang lain, dia tidak dikatakan hari kemenangan. Bahkan tidak dikatakan dia mendapatkan hari kemenangan kalau dia masih syirik, masih menyekutukan Allah dengan yang lain. Ketika ibadah yang diandalkan ibadahnya, ketika alim yang diandalkan alim, tidak mengandalkan Allah, ini bukan dikatakan dia mendapatkan kemenangan. Jadi inti seseorang itu dikatakan mendapatkan kemenangan, mendapat keberkahan di ujung Ramadan, dialah orang yang senantiasa di dalam jiwanya mengetrapkan billah, pandangannya hanya kepada Allah. Walaupun bagaimanapun keadaannya, dia tetap memandang Allah. Ketika melihat dirinya, dia memandang bahwa aku bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, karena aku hamba. Bagaimanapun keadaan hamba, tetap tidak memiliki kemampuan dan kekuatan kalau tanpa pertolongan Allah. Itulah nol. Dan ini harus bersemayam di dalam hati kita. Kalau ini bersemayam, maka itulah dikatakan yang disebut kembali ke fitrah, kembali kepada kesucian, karena pandangannya hanya satu, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya di ujung Ramadan ini, kita semuanya mendapatkan kemenangan, sehingga tercetaklah sebagai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang memiliki kesucian jiwa. Kesucian jiwa artinya tidak ada penyakit hati yang namanya takabur, tidak ada penyakit hati yang namanya hasud, apalagi benci kepada yang lain. Semoga kita semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mohon maaf bila selama saya memberi kultum atau memberi kuliah ini banyak salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.